Pemirsa, rekapitulasi sudah selesai, kita sudah punya presiden baru. Namun, kini sesuai dengan aturan negara kita, sekarang saatnya jika ada yang ingin protes soal pemilu, maka bisa diajukan gugatannya. Kami akan tampilkan dulu, kali ini grafis peta Indonesia, pemirsa, raihan rekapitulasi kemarin, raihan suara para calon presiden dan wakil presiden dari hasil rekapitulasi suara KPU. Nah, kita bisa saksikan pemirsa sekali lagi bahwa yang warna biru muda ini adalah daerah yang diungguli oleh pasangan Prabowo Gibran. Kemudian biru yang biasa ini adalah wilayah yang diungguli pasangan Anies Mohaimin. Prabowo Gibran unggul di 36 provinsi, sementara Anies Mohaimin unggul di 2 provinsi yaitu Aceh dan Sumatera Barat. Sedangkan pasangan Ganjar Mahfud tidak ada satupun daerah yang berhasil mereka kuasai. Nah, jika kita tinjau wilayah-wilayah banteng ini melebur semua, diambil oleh Prabowo. Misal yang pada pemilu sebelumnya yaitu Bali, Jawa Tengah, Jawa Timur, ini adalah wilayah PDIP yang menguasai. Tetap saja untuk Pilpres kali ini wilayah ini semua dimakan oleh Prabowo. Jawa bisa diambil Prabowo sambil mempertahankan kekuatan dia yang ada di luar Jawa. Namun yang menarik pemirsa, bahwa meskipun dari peta Pilpres tadi ke Prabowo ini mendominasi, nyatanya hasil rekapitulasi kemarin menunjukkan untuk Pileg, PDIP lah yang mendulang suara tertinggi. Sehingga PDIP ini berhasil mencatat hat-trick sebagai partai politik pemenang pemilu. PDIP meraih suara terbanyak 2014, 2019, kemudian 2024. Meskipun capres yang diusungnya ini tidak bisa menguasai daerah manapun di sini. Baik, dari segi angka, kita akan bergeser ya. Prabowo Gibran ini memperoleh lebih dari 96 juta suara, kemudian Anies Mohaimin meraih lebih dari 40 juta suara, sedangkan Ganjar Mahfud lebih dari 27 juta suara. Prabowo Gibran juga unggul untuk pemilihan di luar negeri, ada 128 wilayah PPLN atau Panitia Pemilihan Luar Negeri dengan jumlah pemilih totalnya di angka 687.978 orang. Dari persentasenya berarti pemirsa Prabowo Gibran ini mendapatkan sekitar 58,6%. Anies Mohaimin 24,9% dan Ganjar Mahfud di angka 16,5%. Sehingga berdasarkan ketentuan paslon yang mendapatkan 50% dari jumlah suara dan minimal 20% suara pada minimal 20 provinsi di Indonesia, maka Pilpres adalah satu putaran, begitu. Nah, apakah angka-angka ini sesuai dengan penghitungan cepat lembaga survei? Kita akan coba cek ya. Jadi rata-rata membaca perolehan suara juga tidak terlalu jauh dengan hasil rekapitulasi. Kami punya data ini pemirsa dari beberapa hasil hitung cepat pada saat penghitungan di tanggal 14 itu ya, 14 Februari. Bahwa angkanya juga tidak terlalu jauh. Anies Mohaimin di angka 24-25%, kemudian Prabowo Gibran di angka 58%, kemudian Ganjar Mahfud di angka 16-17%. Jadi hasil rekapitulasi ternyata tidak terlalu jauh dengan hasil hitung cepat berbagai lembaga survei. Dari rekapitulasi KPU, sebanyak 8 partai politik pemirsa yang dinyatakan memenuhi ambang batas parlemen, yaitu 4%. Dari 8 partai ini, PDI Perjuangan yang berhasil mendulang suara terbanyak pada pemilu 2024, posisi keduanya Golkar, sedangkan partainya Prabowo yang merupakan presiden terpilih ini justru berada di urutan ketiga. Gerindra turun peringkat dari pemilu 2019 yang meraih posisi kedua pada saat itu dengan 17 juta suara atau 12,5%. Golkar justru naik peringkat ke posisi 2, pada pemilu sebelumnya Golkar meraih 12,3%. Di pemilu tahun ini, posisi 4 ada PKB, kemudian posisi kelima ada Partai Nasdem, posisi ke-6 ada PKS, kemudian Demokrat di 7 dan PAN berada di 8. Kita bergeser. Hitung-hitungan persentasenya ini dilihat juga dari suara sah nasional pemirsa. Sehingga P3 dan PSI tidak mampu meraih suara di atas ambang batas parlemen 4%. P3 pada pemilu sebelumnya ini meraih 4,52%. Namun kali ini hanya mampu, seperti Anda saksikan, 3,7 suara. Maksud saya 3,7% suara. Sedangkan PSI pada pemilu sebelumnya berada di angka 1,8%. Sekarang juga masih belum sampai sebenarnya walaupun ada peningkatan di 2,8%. Serta partai-partai yang tidak lolos ke Senayan lainnya adalah ada Perindo, Gelora, Hanura, kemudian Partai Buruh, PBB, Partai Umat, Partai Garuda. Ini juga tidak bisa atau tidak lolos ke parlemen di Senayan. Begitu pemirsa. Jadi itulah hitung-hitungannya atau angka-angka yang terjadi pada rekapitulasi sekarang. Prosesnya sekali lagi sekarang sedang ada gugatan dan disinilah nanti akan dilihat bagaimana nanti untuk pengajuan bukti-bukti lainnya. Begitu. Jadi Maria, menarik ya. Prabowo bisa menguasai 36 provinsi, tapi yang juara partainya justru PDIP. Iya, itulah ya dinamika di Pilpres dan yang unik juga
PDIP di kandangnya sendiri, yaitu kandang Jawa Tengah, kandang Banteng, Kalah tidak ya? dimenangkan Betul. oleh pasangan presidennya, Iya. calon presiden dan calon wakil presiden. Itulah. Berarti sekarang kita nyebutnya presiden terpilih dong ya, bukan calon lagi. Iya, pasti ya, presiden Sudah terpilih. ditetapkan ya? Sudah Oke, ditetapkan baik. sampai dilantik baru nanti presiden dan wakil presiden. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.